Oke, mari kita kupas tuntas soal gula darah. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, tapi tenang, sebentar lagi kita akan buat semuanya jadi simple, jelas, dan yang paling penting, kita akan lihat gimana caranya Anda bisa pegang kendali penuh atas kesehatan Anda sendiri. Coba bayangin, Anda tes gula darah puasa, hasilnya 95. Lega kan? Angkanya di bawah 100, berarti aman dong. Eits, tunggu dulu. Pertanyaan ini jauh lebih penting dari yang Anda kira. Apa iya satu angka sesaat ini benar-benar ngegambarin seluruh cerita kesehatan Anda? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia roadmap kita. Kita bakal bongkar kenapa satu tes aja itu nggak cukup. Terus kita bedah angka-angka penting yang wajib Anda tahu. Kita kenali juga gejala-gejala yang sering nggak disadari, lalu kita contek strategi praktis dari Aderai, dan terakhir, kita tentukan langkah nyata yang bisa langsung Anda lakuin. Oke, kita mulai dari sini, dari jebakan paling umum. Kenapa sih kita nggak bisa cuma ngandelin satu hasil tes gula darah puasa aja? Nah, ini dia poinnya. Seperti yang dibilang Aderai, tes puasa itu ibarat kita foto pas lagi dandan paling cakep, di kondisi paling prima. Ya jelas hasilnya bagus. Tapi kan itu nggak menceritakan apa yang terjadi sama gula darah Anda setelah makan nasi padang sebungkus, setelah minum boba, atau pas lagi stres mikirin kerjaan. Makanya ada yang namanya tes HB1C. Anggap aja gini deh, tes gula darah puasa itu kayak selfie, cuma satu momen. Nah, HB1C ini adalah film dokumenter kesehatan Anda selama 3 bulan terakhir. Kenapa ini penting banget? Karena gula darah yang tinggi terus-terusan, itu bayangin ya, kayak ada serpihan kecil yang ngalir di pembuluh darah kita. Pelan-pelan ngerusak organ dari dalam. Serem kan? Nah, HB1C ini yang ngasih laporan seberapa sering serangan itu terjadi. Oke, sekarang siapin catatan. Ini dia bagian intinya, data medisnya. Yuk, kita pahami angka-angka ini biar kita tahu persis posisi kita di mana. Jadi, ada 3 kamera buat ngintip status gula darah kita. Ada glukosa darah puasa atau GDP, glukosa darah sewaktu atau GDS, dan si jagoan tadi, rata-rata 3 bulan, yaitu HbA1c. Masing-masing ngasih potongan puzzle yang beda-beda. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng ya. Ini angka-angka resmi yang jadi patokan dokter. Kita fokus ke HbA1c dulu. Kalau di bawah 5,7%, selamat Anda di zona aman, normal. Kalau angkanya antara 5,7 sampai 6,4%, nah ini udah lampu kuning, udah masuk area prediabetes. Dan kalau udah 6,5% ke atas, itu udah lampu merah. Artinya sudah masuk diagnosis diabetes. Angka-angka buat tes puasa dan tes waktu juga ada batasannya sendiri. Coba deh Anda cek, kira-kira Anda ada di kolom mana. Oke, selain angka-angka dari lab, tubuh kita itu sebenarnya detektor yang super canggih loh. Dia selalu ngasih sinyal. Pertanyaannya, kita dengerin nggak sinyalnya? Yuk kita bahas sinyal-sinyal yang sering banget kita abaikan. Yang pertama, gampang banget capek. Ini bukan capek biasa abis olahraga ya. Ini tuh rasa lemes yang nempel terus, padahal tidur udah cukup. Paling kerasa itu biasanya abis makan, bukannya seger malah jadi ngantuk berat. Pernah ngerasain? Kedua, bolak-balik ke kamar mandi buat buang air kecil. Kenapa bisa gitu? Gampangnya, tubuh kita itu nganggep kelebihan gula di darah sebagai racun yang harus dikeluarin secepatnya. Jadi, ginjal kerja lembur buat ngebuang gula itu lewat urin. Nah, ini nyambung banget sama yang tadi. Karena sering tipis, cairan tubuh banyak yang kebuang. Otomatis, tubuh ngasih sinyal dehidrasi. Yang kita rasain sebagai rasa haus yang luar biasa. Rasanya pengen minum terus, padahal udah minum banyak. Keempat, pandangan jadi agak kabur atau nggak fokus. Wah, kalau yang ini udah jadi peringatan serius. Ingat kan soal serpihan kaca tadi? Gula yang tinggi itu bisa ngerusak pembuluh darah super halus yang ada di mata kita. Jadi, jangan pernah sepelekan gejala ini ya. Dan ada lagi nih daftarnya. Lapar terus-terusan, tapi anehnya berat badan malah turun. Sering kesemutan di tangan atau kaki. Luka kecil aja sembuhnya lama banget. Gampang banget kena infeksi. Sering sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Dan, khusus untuk pria, bisa mengalami disfungsi ereksi. Ini semua bukan keluhan biasa. Ini adalah cara tubuh kita teriak minta tolong. Oke, kita udah kenalan sama masalahnya, udah tahu gejalanya. Sekarang, bagian yang paling penting dan paling bikin semangat, solusinya. Kita bisa kok ambil alih kendali lagi. Yuk, kita lihat rencana aksi yang praktis dari Aderai. Yuk, kita bedah satu-satu.
1. Potong karbohidrat. Bukan cuma nasi putih, tapi juga semua yang dari tepung dan mengandung gula tersembunyi. 2. Biasakan gerak setelah makan. Nggak perlu lari maraton kok, cukup jalan kaki santai 10 menit aja, udah ngebantu banget nurunin lonjakan gula. 3. Manfaatkan puasa intermittent. 4. Ubah cara masak. Perbanyak rebus, kukus, panggang, kurangin goreng-gorengan. 5. Bisa coba minum cuka apel yang dicampur air sebelum makan. Dan yang terakhir, nomor 6, jangan begadang. Tidur yang berkualitas itu penting banget. Mungkin kelihatannya banyak, tapi coba deh mulai dari 1 atau 2 dulu, pasti kerasa bedanya. Nah, kita udah sampai di bagian akhir. Kita udah bahas masalahnya, angka-angkanya, gejala-gejalanya, sampai solusinya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, mau diapakan semua informasi ini? Intinya tuh gini, tahu angka itu bagus, paham gejala itu penting. Tapi semua itu nggak akan mengubah apa-apa kalau kita nggak bertindak. Aksi nyata, sekecil apapun itu, itulah yang akan menulis ulang cerita kesehatan Anda ke depannya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Angka-angka di hasil lab itu bukanlah takdir, itu cuma data. Pertanyaannya adalah, langkah apa yang akan Anda ambil hari ini? Nggak perlu yang muluk-muluk, mungkin sesederhana jalan kaki 10 menit setelah makan malam nanti. Atau besok pagi, porsi nasinya dikurangi 1 sendok. Ingat, langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi terbesar untuk kesehatan Anda di masa depan.